Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopiandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis dari beberapa referensi yang saya baca. Komunikasi bisnis adalah proses berbagai informasi antara orang di luar bisnis. Komunikasi bisnis yang efektif adalah cara karyawan untuk manajemen berinteraksi untuk mencapai tujuan bisnis. Tujuan bisnis adalah untuk meningkatkan praktik bisnis untuk mengurangi kesalahan. Komunikasi bisnis termasuk ke dalam kategori ilmu terapan. Pentingnya komunikasi bisnis juga terletak pada penyajian opsi atau ide bisnis baru, perencanaan dan proposal bisnis, membuat keputusan, pencapaian kesepakatan, pengiriman dan pemenuhan pemesanan dalam berbisnis, hingga kesuksesan penjualan. Semua aktivitas yang terorganisir dalam suatu perusahaan tergantung pada proses komunikasi bisnis. Ini dapat berupa apa saja, mulai dari komunikasi sehingga komunikasi dengan founder bisnis kita lakukan itu sukses. Nah, di sini juga ada beberapa unsur komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis akan berjalan dengan baik jika terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, tujuan komunikasi bisnis dalam melakukan komunikasi. Tentu saja harus ada tujuan yang disampaikan. Yang pertama yaitu pertukaran pikiran. Yang kedua itu informasi atau gagasan atau opini, interaksi yang merupakan isi pesan. Selanjutnya yaitu saluran personal atau impersonal. Sinyal atau simbol sebagai alat dan metode yang dapat dipahami dan dimengerti oleh penerima untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya itu perencanaan tujuan sebagai hasil akhir. Di sini juga ada beberapa jenis-jenis komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis internal ke atas. Komunikasi bisnis internal ke atas ini adalah komunikasi yang berasal dari bawahan ke manajer atau individu. Dengan adanya hierarki perusahaan, setiap pemimpin harus meningkatkan informasi mengalir ke atas, memiliki pemahaman yang benar tentang operasi bisnis. Komunikasi ke internal biasanya mencakup survei, umpan balik, formulir dari laporan yang disampaikan karyawan kepada manajer atau pemimpin tim mereka. Misalnya laporan pemasaran dapat menyertakan statistik seperti total pengunjung situs atau web, keterlibatan media sosial, atau total prospek yang dihasilkan. Yang kedua itu komunikasi internal ke bawah. Komunikasi internal ke bawah ini mengalir dari atas ke atas atau ke satu atau ke lebih bawahan. Jenis komunikasi ini biasa dalam bentuk surat, memo atau arahan variabel. Saat komunikasi dengan karyawan, pemimpin harus menjaga komunikasi tetap profesional dan jelas. Contohnya, jenis komunikasi dapat mencakup memo tentang prosedur operasional perusahaan baru seperti persyaratan keselamatan dan peraturan baru. Dan di sini juga ada jenis komunikasi bisnis internal lateral. Nah, komunikasi internal lateral terjadi di antara karyawan di tempat kerja saat ini. Ada banyak cara karyawan dapat berkomunikasi dengan chatting atau pesan email. Jenis komunikasi ini dapat berada di dalam atau di antara di pertemuan, dan itu juga terjadi lebih teratur daripada jenis komunikasi lainnya. Salah satu sering komunikasi di antaranya karyawan memainkan peran penting untuk keterlibatan dan produktivitas karyawan. Komunikasi bisnis eksternal. Komunikasi bisnis eksternal ini adalah
setiap komunikasi yang terjadi dengan pihak luar seperti pelanggan, prospek, atau founder atau mitra. Tidak seperti semua jenis komunikasi internal. Komunikasi eksternal ini terjadi kurang teratur. Jadi yang kita lihat pada saat ini bagaimana teknologi dapat meningkatkan komunikasi bisnis dalam dunia transformasi digital. Bisnis harus siap untuk mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan upaya bisnis mereka. Karena komunikasi dan keterlibatan karyawan menjadi sangat penting, alat-alat baru dalam bidang inilah berkembang seperti yang disebutkan sebelumnya. Email, internet, solusi komunikasi karyawan yang sudah tidak cakup lagi. Untuk komunikasi bisnis internet, ada menggunakan talent software atau platform untuk menghilangkan segala komunikasi yang salah dan tidak tepat sasaran dengan berbagai fiturnya. Nah, di sini juga ada beberapa aktivitas komunikasi bisnis. Agar mencakup tujuan, maka komunikasi bisnis sebaiknya dilakukan secara efektif. Berikut beberapa faktor dapat mempengaruhi aktivitas komunikasi bisnis. Yang pertama itu persepsi. Dalam melakukan komunikasi bisnis, seorang komunikator juga harus memiliki persepsi terkait topik pembicaraan. Komunikasi harus dapat memproduksi lewat berbagai macam persepsinya tentang pesan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan diterima oleh penerima atau komunikan. Selanjutnya yaitu B. Keberhasilan teknologi informasi dalam komunikasi. Pada era teknologi seperti sekarang kita lihat, teknologi informasi juga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan aktivitas komunikasi dengan menggunakan internet dan luar cakupnya. Oleh karena itu, internet memiliki peranan penting dalam perkembangan bisnis. Kita lihat pada saat ini. Adapun beberapa pengembangan bisnis tersebut mencakup nilai produk, aktivitas dan operasional dan pelayanan jasa. Selanjutnya yaitu ketepatan. Dalam berkomunikasi, manusia pasti memiliki kerangka berpikir yang berbeda-beda. Agar informasi yang akan diberikan sampai dengan tepat, maka komunikator juga harus mengekspresi atau mengimplementasikan apa yang dipikirkan oleh komunikasi. Yang ketiga yaitu kredibilitas. Kredibilitas ini adalah sebuah informasi yang disampaikan oleh seseorang tidak dipercayai oleh orang lain itu. Untuk menghindari hal tersebut, maka komunikator juga harus yakin bahwa komunikan adalah pihak yang dipercaya. Berarti kita harus benar-benar orang yang percaya, orang yang kita percaya untuk menjalankan sebuah komunikasi bisnis. Selanjutnya itu pengendalian. Pengendalian ini juga perlu dalam proses komunikasi bisnis. Setiap komunikasi pasti akan ada tanggapan yang dari pihak pemerintah. Disinilah juga komunikator dapat mengendalikan tanggapan dari komunikator. Nah, yang selanjutnya itu kecocokan. Dalam seperti yang telah disampaikan di atas, komunikasi harus kepercayaan dan hubungan yang baik harus dijaga. Sehingga persahabatan antar perusahaan juga dapat terjalin dengan adanya komunikasi. Selain menjaga hubungan baik dengan komunikator bisnis, Anda juga harus memperhatikan keuangan bisnis Anda dengan keuangan bisnis yang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Ibu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.